Nah, di video kali ini gue pengen kasih tips ke kalian buat yang pengen beli CBR tanpa harus kredit. Oke, tes 1 2 3, mic dicoba. Halo semua. Wah, jalanan udah banyak yang ditutup. Balik lagi di channel gua. Dan di video kali ini gue pengen muter-muter aja. Ini Selasa pagi, jam 10. Sekalian mau lihat jalanan udah gimana sekarang. Apa tambah sepi atau masih sama aja, atau malah jadi rame karena orang-orang udah pada bosan di rumah. Ya entahlah, kita lihat aja nanti. Tunggu, GoPro gue kayaknya terlalu ke bawah. Gue ke atasan dikit. Terlalu ke atasan. Terlalu dikit. Dari kemarin GoPro gue terlalu ke atas banget. Wah, di sana ya masih macet, bro. Macet kenapa itu? Hari ini gue pengen muter ke daerah Dan Mogot, terus habis itu nanti lewat Rawabuaya, terus tembus ke Puri, habis itu ke Kembangan, Serengseng, dan balik lagi ke rumah gue. Wih, serem bener tuh mobil custom Iron Man. Nah, di video kali ini gue pengen kasih tips ke kalian buat yang pengen beli CBR tanpa harus kredit. Jadi gimana caranya? Caranya itu adalah, pertama-tama lu harus pikirin dulu baik-baik motor apa yang pengen lu ambil, ya kan? Terserah, ini bukan tentang CBR atau tentang moge atau tentang apa, tapi ini tentang semua motor apapun berlaku, atau semua barang yang harganya udah terbilang cukup besar berlaku buat kalian ini yang mempunyai sistem kredit barangnya. Jadi pertama-tama tentuin dulu, pastiin dulu, mantepin hati barang apa nih yang mau dibeli gitu kan, yang nyata pengen dikredit gitu. Nah, setelah itu kan yang namanya kredit pasti ada uang muka kan di awal. Pasti ada yang namanya DP. DP itu setahu gua ya banyak lah pilihannya. Tergantung berapa DP kalian, itu nanti menentukan berapa angsuran kalian per bulannya gitu, dan berapa tenor yang kalian mau ambil. Apakah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Contoh CBR itu sekitar harga 34, itu yang non ABS. 34. Yang namanya kredit itu kan kita pakai sistem leasing kan. Dan menurut gua mereka mengambil keuntungan tuh sangat-sangat banyak. Bunganya tuh gede banget. Parah, men. Jadi misal contoh CBR 34, sekian lah gitu. 34, sekian. Let's say kalian DP dengan 5 juta. 5 juta kan. Nah, ini katakanlah ya. Ini kira-kira nominalnya tuh kira-kira, karena nggak ada yang tahu pasti hitung-hitungan leasing itu gimana gitu. Tapi yang gue lihat mirip-mirip kayak gini hitungannya gitu. Jadi DP 5 juta ya kan. Terus kalian pengen ambil tenor yang 2 tahun, itu hitungannya berarti 23 bulan tuh.
karena 1 bulannya itu udah kena di DP sekaligus kan. Nah, 1 bulannya angsurannya 2 juta. Nih, angsurannya 2 juta nih 1 bulan. Angsurannya 2 juta. Coba kalian jumlahin total di akhirnya berapa. DP pertama 5 juta. Terus angsuran 2 juta sebulan. 2 kali 23. Udah berapa tuh? 46. Ditambah DP kalian 5 juta tadi, jadi 51. Wah, gila banget kan? Dari 34 juta cashnya, kalian kalau kredit melalui sistem leasing, mereka ambil bunga tuh udah kayak hampir 50% ya. Betul gak 50%? 34 bagi 2 tuh 16 ya. 17. 51 11 tambah 6. Ya udah hampir 50%. Mendekati 50%. Gila banget kan? Nah, jadi gimana caranya biar kalian gak kredit gitu, tapi kalian bisa dapetin barang yang kalian mau. Memang kalau misalnya kita gak kredit memang butuh waktu gitu kan, dan memang sulit. Cuman ya harus konsisten. Daripada kalian harus mengeluarkan bunga yang segitu banyak, kalian tuh bisa membeli hal-hal lain loh. Atau nggak bisa buat modif motor kalian juga, ya kan? Jadi kalau mau kredit sih sebenarnya pikir-pikir dulu sih bunganya sih. Cuman ya itulah, gue juga sebenarnya kredit dan gue bisa dibilang sangat menyesal sih. Harusnya tuh gue lebih sabar dikit gitu. Jadi kuncinya sih kalau nggak mau kredit, sabar. Nah, terus gimana nih supaya kita walaupun nggak kredit, kita nabung sendiri di rumah, itu bisa kebeli gitu. Karena banyak orang, jujur gue sendiri pun kalau nabung yang duitnya masih gue simpen sendiri tuh, gue masih banyak komprominya sama tabungan gue itu gitu. Gue masih lebih banyak kayak memakai tabungan gue itu untuk kepentingan pribadi gue, bukan untuk tujuan akhir gue gitu. Jadi ketika gue nabung, gue benar-benar sangat sulit untuk konsisten dan komitmen untuk mencapai target akhir gue gitu. Jadi ketika nabung, ya kalian harus anggap itu adalah cicilan kalian yang harus kalian bayar tiap hari dan gak boleh kalian ambil gitu. Yang kalian harus setor tiap bulan, masukin ke celengan kalian lah atau ke rekening kalian lah, yang nggak bisa disentuh lagi oleh kalian gitu. Nah terus kita katakan nih, kalau ini gue akumulasiin, kalau misalnya kalian beli cash gitu, beli dengan cash, bahkan kalian tuh nggak perlu nabung selama 2 tahun, kalian udah bisa dapetin motor CBR nya gitu. Contoh, kita kalau misalnya kita pengen DP 5 juta, berarti alias kita punya uang kan, tabungan 5 juta gitu untuk DP itu kan. Nah, berarti kita udah punya tabungan nih 5 juta. Kita udah punya tabungan 5 juta. Berarti kita tinggal konsisten kan, kayak kita anggap aja seolah-olah tuh diri kita tuh lagi nyicil lah gitu, nyicil. Tapi ini nabung gitu. Nah, 5 juta. Kalau kalian kredit, angsuran 2 juta. Berarti kalian harus konsisten sama diri kalian juga 2 juta tiap bulan harus store. Nah, tapi keuntungannya kalau kalian kalau kalian nabung sendiri, uangnya itu tetap di kalian gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian di leasing, kalian tuh nggak pegang uangnya, tapi memang keuntungannya kalian udah dapat barangnya gitu, barang yang kalian mau gitu. Nah, tapi kalau kita katakanlah hidup kita kan ke depan nggak ada yang tahu kayak gimana kan. Kalau kalian ekonomi kalian masih kayak tiap bulannya di nominal segitu, agak susah kalau amit-amit sampai ada kejadian-kejadian yang harus memaksa kita mengeluarkan uang gitu. Seperti contohnya
kita bayar ke rumah sakit gitu, ada keluarga yang sakit atau kita sakit dan kita harus bayar tagihan rumah sakit itu gitu. Kalau kita kredit motor, kita nggak bisa punya uang, ya mau nggak mau kita nggak punya tabungan gitu, mau nggak mau motor kita ditarik. Jadi sama aja bohong gitu kan, kita udah cicil berapa banyak gitu kan, tapi ujung-ujungnya motor kita ditarik karena kita nggak punya uang lagi untuk bayar cicilan itu, karena uangnya udah kepake untuk tagihan rumah sakit gitu, tagihan untuk yang lain-lain gitu. Jadi keuntungannya kalau kalian ambil kendaraan atau ambil barang cash itu, kalian bisa punya uangnya sendiri gitu kalau kalian nabung gitu. Nah, balik lagi ke topik, kalau misalnya kita punya tabungan 5 juta ya kan, angsuran tuh 2 juta per bulan kalau kredit. Kalau kita nabung kita untuk mencapai angka 34 juta kita tinggal tambahin aja berapa tuh, 34 juta 17 bulan. Nah, kalau 34 bagi 2 kan sebulannya kan 2 juta kan, 34 bagi 2 17, berarti kan 17 bulan kan. Nah, tapi jangan lupa kita punya DP 5 juta nih. Jadi 34 dikurang 5 juta. Karena kita udah punya DP, punya tabungan 5 juta gitu. 34 dikurang 5 jadi 29. Nah, 29 kita bagi 2. 29 kita bagi 2 itu sekitar 14,5 ya, 14,5. Jadi itu dalam waktu 14 bulan 14 bulan 15 hari, 14 bulan setengah gitu kan. Kalian udah bisa bawa CBR gitu. Udah bisa beli CBR, bahkan kalian bisa ambil CBR yang tahun baru, keluaran baru gitu kan. Kalian lebih untung loh. Karena pertama kalian nggak perlu takut gitu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Karena kalian walaupun target kalian nabung untuk beli motor, tapi kalau ketika suatu saat kalian membutuhkan uang itu, kalian ada gitu, ada duitnya. Jadi kalian nggak rugi. Dan kalian bisa dapat CBR yang terbaru gitu. Itu sih tips dari gua sih untuk kalian yang nggak mau kredit, untuk kalian yang mau beli barang dengan harga cash gitu. Jadi lebih baik dipikirkan dulu, karena kalau kalian kredit, yang tadi gue bilang, memang barangnya udah ada di kalian gitu, langsung ada di kalian, tapi bunganya itu sangat-sangat gede banget, parah. Oke, paling segitu aja dari gue. Thank you buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian bisa tentuin ya, mau kredit atau mau nabung gitu kan. Kalian sendiri yang tentuin. Jangan lupa buat like kalau pengen aja, kalau nggak mau sih ya nggak apa-apa juga sih. Terus komentar juga di bawah, karena gue pengen banget diskusi sama kalian. Dan subscribe ya buat yang mau aja sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Serius deh, nggak apa-apa. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di video berikutnya. And goodbye.